Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari Jumat pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita memulai pelajaran bahasa Indonesia dengan, saya harap dengan keadaan sehat walafiat. Sehat semua ya, tidak ada permasalahan kesehatan ya. Karena musimnya semacam ini, jadi kita yang harus bisa jaga diri, terutama pola istirahat dan pola makan, gitu ya. Untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, tolong ketua kelas dipimpin doa. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengajak untuk mengingat kembali sebentar. Saya ingin kita bernostalgia. Loh, ini ada yang tidak masuk ya? Berapa anak? Dua anak. Sebentar. Atas nama siapa ya? Raditya dan Ahmad Bigen. Aris Dwi Setiawan mana? Kamim? Siva? Iren? Senyummu kenapa kok aneh? Ailen? Dinda Aza? Destia Putri? Naila Asna? Kurnia Insan, Jihan, Agna Zaki, kok ngantuk lagi? Hafid Abdullah, Fahri Rafi'u Hakim, Muhammad Rizky Ramdhani, Davina Alia, Ilmiah Zaha, Raffi Firmansyah, Habibullah Atorik, terus yang tidak masuk tadi Ahmad Bigen sama Raditya. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian struktur, terus apa lagi? Ciri-ciri, apa lagi? Cara menentukan ide pokok, kemudian macam-macam ide pokok, terus apa lagi? Menelaah. Lalu yang terakhir, kemarin tugas berkelompoknya apa? Meringkas, teks eksplanasi. Untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, masih berhubungan dengan teks eksplanasi. Kita hari ini akan belajar tentang pola-pola pengembangan yang ada dalam teks eksplanasi. Baik, ini nanti kita akan belajar tentang pola-pola pengembangan yang ada dalam teks eksplanasi. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, nanti Bapak akan memberikan penilaian terhadap hasil belajar kalian lewat tes formatif, nanti lewat kuisis kita kerjakan bersama-sama sebelum kegiatan pembelajaran nanti berakhir. Jadi nanti semuanya sudah bawa gawai masing-masing ya, sudah bawa HP masing-masing. Nanti kita belajar bersama untuk menjawab pertanyaan lewat kuisis.
untuk kegiatan pembelajaran kita nanti, gitu ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini tentang pola pengembangan teks eksplanasi, kira-kira sudah ada yang tahu belum? Yang dimaksud pola pengembangan itu yang bagaimana kalau dalam teks itu? Kalau dalam teks pola pengembangan itu yang bagaimana? Oke, untuk lebih mengenal tentang pola pengembangan teks eksplanasi, kita simak bersama video berikut ini ya. Pola pengembangan teks adalah pola yang menjelaskan bagaimana cara penulis menyajikan atau menyampaikan informasi kepada pembaca dalam teks. Jadi apa pola pengembangan? Tuh. Saya ulangi lagi. Harus mampu menjelaskan ya. Saya ulangi lagi. Pola pengembangan teks adalah pola yang menjelaskan bagaimana cara penulis menyajikan atau menyampaikan informasi kepada pembaca dalam teks. Pola yang menjelaskan, menulis, angkat tangan. Ya harus berani no, ayo. Pola pengembangan teks eksplanasi atau pola pengembangan dalam teks eksplanasi adalah cara menulis menyajikan informasi dalam teks eksplanasi. cara untuk menulis teks eksplanasi. Yang lain? Oke, jadi kalau sesuai dari materi ini, pola pengembangan teks adalah menjelaskan bagaimana cara penulis menyajikan atau menyampaikan informasi kepada pembaca dalam teks. cara penulis menyampaikan informasi kepada pembaca yang ada dalam teks. Jadi bagaimana cara penulis menyampaikan informasi yang ada di dalam teks yang ditulis oleh penulis. Ini tentu saja tujuannya untuk mempermudah kita saat akan menemukan informasi dalam sebuah teks eksplanasi. Saya lanjutkan. Di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Kemarin kita sudah belajar tentang ini ya sebelumnya ya. Jadi kita sudah menemukan bagaimana cara menentukan ide pokok dan gagasan utama. Jadi ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf itu adalah topik utama yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi paragraf itu akan membahas tentang apa? Topik utamanya apa? Hal yang ingin diangkat, yang ingin digarisbawahi tentang sesuatu dalam sebuah paragraf. Saya lanjutkan. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkorelasi atau saling berhubungan. Jadi ide pokok itu harus saling berhubungan dengan kalimat penjelas. Kalimat utama harus berhubungan dengan kalimat penjelas, harus nyambung, harus sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan dalam teks. Saya lanjutkan kembali. Pola pengembangan teks eksplanasi terbagi menjadi 5. Pola pengembangan deduktif, pola pengembangan induktif, pola pengembangan proses, pola pengembangan sebab akibat, dan pola pengembangan akibat sebab. Nah, pola pengembangan dalam teks eksplanasi itu ada 5. Nanti kita akan belajar bersama tentang 5 pola pengembangan teks eksplanasi yang ada dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada pola pengembangan deduktif, kemudian ada pola pengembangan induktif, pola pengembangan proses, pola pengembangan sebab akibat, dan pola pengembangan akibat sebab. Jadi ada 5. Nah, apa saja
maksud dari 5 pola pengembangan ini? Kita lanjutkan kembali. Pola pengembangan deduktif menyampaikan hal-hal umum terlebih dahulu, kemudian menjelaskan hal-hal yang khusus. Pola pengembangan deduktif adalah pola pengembangan yang menyampaikan hal-hal umum terlebih dahulu, kemudian ke hal-hal yang lebih khusus. Jadi intinya pola pengembangan deduktif ini menyampaikan kalimat utamanya terlebih dahulu. Hal yang umum dibicarakan terlebih dahulu, kemudian ke arah khusus. Kalau istilahnya orang makan itu dijelaskan dulu, saya makan apa? Saya makan soto. Di dalam soto, nah kata umumnya kan soto. Di dalam soto itu kan ada macam-macam bahan, dikhususkan kemudian dibahas penjelasannya. Di dalam soto ada apa saja? Daging, mie, kuah, dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksud dengan pola pengembangan deduktif. deduktif ini, ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Lalu diikuti dengan kalimat penjelas yang berada di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kalimat penjelas merupakan perincian dari ide pokok pada kalimat pertama. Jadi kalimat pertama itu merupakan kalimat yang paling menjelaskan kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi dalam kalimat yang pertama ini penting, sehingga kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat yang utama. Saya lanjutkan. Dengan pola ini menempatkan kesimpulan atau ide pokok atau gagasan utama di bagian awal paragraf. Bagian awal paragraf. Lanjut. Contohnya ini contohnya. Penyalahgunaan narkoba amatlah berdampak sangat buruk bagi kesehatan kita. Nah, narkoba dijelaskan. Topik utamanya adalah tentang narkoba. Kemudian dijelaskan, narkoba itu memiliki efek seperti ketagihan, dan masing-masing jenis narkoba memiliki efek yang tidak sama satu dengan yang lain dan seterusnya. Ini untuk pola pengembangan deduktif. Selanjutnya, Pola pengembangan induktif menyampaikan penjelasan tentang hal-hal yang khusus terlebih dahulu, kemudian menjelaskan tentang hal-hal yang umum. Pola pengembangan induktif ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, yaitu pada kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Nah ini bedanya. Kalau tadi deduktif, kalimat penjelasnya ada di akhir. Kalau di induktif, kalimat penjelasnya ada di awal. Kita lanjutkan lagi. Jelas merupakan kalimat rincian dari ide pokok, lalu diakhiri dengan kalimat terakhir yang berisi ide pokok. Teks dengan pola ini menempatkan kesimpulan atau ide pokok atau gagasan utama di bagian akhir paragraf. Ini contohnya. Di situ kalimat utamanya sudah ada, belajar di kelas ini berhasil. Apa yang menjadi acuan atau yang menjadi indikator bahwa pembelajaran di kelas itu berhasil? Karena ketika setelah ujian nilai anak-anak itu terdapat 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan, 10 siswa memperoleh nilai yang tepat pada standar kelulusan, dan tidak ada seorang siswa pun yang memperoleh nilai di bawah standar. Nah ini indikatornya. Kegiatan pembelajaran berhasil karena siswanya ketika tes, ketika ujian itu semuanya sesuai dengan standar, tidak ada yang di bawah standar. Di penjelasannya, lanjut. Pola pengembangan proses adalah pengembangan paragraf yang tersusun atas beberapa kalimat secara runtut sehingga membentuk satu gagasan yang utuh. Nah, ini. Dari satu kalimat, satu gagasan utuh, itu semuanya isinya adalah kalimat utama. Dari satu paragraf itu utuh kalimat utama. Kenapa? Karena hubungannya dengan proses. Sehingga dalam kalimat itu kalau ada bagian yang hilang menjadi tidak runtut.
Di sini dicontohkan saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami-tsunami besar. Tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Nah, ini kalau misalkan kalimat keduanya dihilangkan atau kalimat pertamanya dihilangkan, itu tidak bisa menjelaskan kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Misalnya begini, kata atau kalimat tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba, saya hilangkan misalnya. Itu kira-kira yang bisa menjawab kalimat pertama itu hilang. Ada kata menghantam daratan berupa dinding air. Apa yang menghantam? Tsunami. Tapi kalau kalimat keduanya saya hilangkan, kira-kira orang tahu enggak? Enggak tahu, karena kejadiannya enggak runtut, prosesnya tidak terjadi secara lengkap. Jadi makanya kenapa dikatakan satu paragraf utuh itu adalah gagasan utama, karena hubungannya dengan proses kejadian. Kalau salah satu kalimatnya dihilangkan, kejadiannya menjadi tidak runtut. Saya lanjutkan. Pola pengembangan sebab akibat yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan atau menyampaikan fakta khusus yang menjadi sebab dan sampai pada simpulan yang menjadi akibat. Pola pengembangan sebab akibat. Jadi dimulai dengan sebab dulu. Kenapa peristiwa atau fenomena bisa terjadi? Seperti yang saat ini sedang banyak diresahkan orang, intensitas Sungai Brantas naik. Sebabnya apa ya kira-kira? Hujan. Nah, ini kan sebab akibat saling berhubungan. Sebab dari debit air Sungai Brantas naik itu karena hujan, intensitas hujan yang tinggi. Di sini dicontohkan dalam pengertiannya, banjir adalah luapan air dengan debit besar yang menggenangi dan menerjang suatu daerah. Peristiwa meluapnya air tersebut kemudian masuk ke kawasan pemukiman yang dihuni oleh manusia. Akibat sungai sudah tidak mampu lagi menampung air tersebut. Nah, sebab dari adanya luapan air karena apa? Hujan, dan sungai tidak lagi menampung. Jadi karena intensitas hujan tinggi, kemudian sungai sudah tidak lagi mampu menampung debit air, akhirnya airnya masuk ke pemukiman warga. Lanjut. Pola pengembangan akibat sebab yaitu paragraf yang tersusun atas sebab dan akibat. Namun yang membedakan adalah pada paragraf ini dijelaskan terlebih dahulu akibat, baru kemudian dijelaskan sebab dari akibat tersebut. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya pola pengembangan sebab akibat itu dimulai dengan sebab dulu baru ke akibat. Kalau di pola pengembangan akibat sebab ini dimulai ke akibat dulu baru sebab. Misalnya begini, banyak pengungsi yang mengungsi di sekolah-sekolah yang ada di sekitar Sungai Brantas. Itu disebabkan karena apa kok banyak warga mengungsi? Banjir. Nah, ini diawal dengan akibat dulu. Jadi banyak warga mengungsi ke sekolah-sekolah di sekitar Sungai Brantas karena debit air Sungai Brantas yang meluap masuk ke rumah warga sehingga memaksa warga untuk mengungsi. Ini kan akibat dulu yang dijelaskan, baru setelah itu penyebabnya. Kita ke contohnya. Ini contohnya. Halaman yang tadinya berumput hijau kini berubah menjadi hamparan tanah tak berumput. Kenapa kok bisa awalnya yang rumputnya hijau, kemudian sekarang menjadi tak berumput? Apa penyebabnya? Dijelaskan akibatnya dulu. Akibat dari petugas Taman Kota melakukan mogok kerja adalah halaman yang tadinya berumput hijau kini berubah menjadi tanah tak berumput. Jadi akibatnya dulu yang disebutkan, baru sebabnya. Itu tadi tentang
pola pengembangan teks eksplanasi. Sampai sini yang ditanyakan dari 5 pola pengembangan teks eksplanasi yang sudah kita pelajari lewat video tadi. Tidak ada. Sekarang saya berikan contoh salah satu teks. Mari kita analisa bersama-sama tentang pola pengembangan yang dimunculkan dalam teks eksplanasi. Teksnya berjudul Gunung Meletus. Nah, di paragraf 1 coba dibaca, Amim, paragraf 1 Mim. Gunung meletus merupakan suatu peristiwa alam yang dapat kita pelajari. Gunung api yang masih status aktif mengalami siklus memuntahkan material dalam bumi yang disebut dengan erupsi Gunung Merapi. Pola pengembangan deduktif. Jadi itu dikatakan pola pengembangan deduktif. Kenapa, Mim? Kenapa dikatakan pola pengembangan deduktif? Ada yang bisa membantu Hamim? Karena menjelaskan dahulu kemudian menjelaskan hal yang khusus. Hal-hal umumnya yang mana? Bagian yang menunjukkan hal umum. Iya, jadi gunung itu peristiwa alam yang bisa dipelajari. Itu umumnya. Kemudian khususnya bagaimana cara mempelajarinya? Lewat gunung api yang masih berstatus aktif mengalami memuntahkan material dalam bumi yang disebut dengan erupsi Gunung Merapi. Selanjutnya, ayo Torik, paragraf kedua Rik, dibaca kemudian pola pengembangannya apa itu di paragraf kedua? Menggunakan pola pengembangan apa? Ayo. Paragraf 2. Loh, itu paragraf ketiga itu. Sebelumnya. Berurutan. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, itu pola pengembangan apa, Torik? Deduktif. Alasannya? Pengertiannya apa tadi pola pengembangan deduktif apa? Menjelaskan hal umum, kemudian hal yang khusus. Dikatakan oleh Torik tadi pola pengembangan deduktif. Bagian umumnya yang mana, Torik? Bagian umumnya yang mana? Gunung meletus akan proses yang berkaitan. Ini hal umumnya. Jadi gunung meletus itu tidak langsung tiba-tiba meletus. Ada proses yang berkaitan. Dijelaskan di kalimat setelahnya. Apa prosesnya? Ya, prosesnya dapat dipelajari dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Setelah itu dijelaskan di paragraf setelahnya. Coba dibaca Ren, paragraf ketiga. Dalam proses tahapannya sebenarnya ada beberapa tahapan yang dapat dijelaskan dan dipahami setiap orangnya jika ingin mempelajari mengenai ilmu pengetahuan alam bumi. Selayaknya sebagai umat manusia, namun kita juga tetap lainnya sambil mempelajari juga ya. Lihat ya, sambil mendengarkan, membaca, sambil menemukan juga ya. Lanjutkan ya. Saat terjadinya aktivitas gunung berapi, kita dapat mengetahui tahapannya dan tetap siaga untuk menyelamatkan diri. Untuk menjelaskan mengenai hal berikut, kami telah rangkum untuk
proses terjadinya gunung meletus beserta contohnya. Pola pengembangan apa yang dimunculkan dalam paragraf itu? Iren. Pola pengembangan apa? Proses. Pola pengembangan? Proses. Jadi di situ sudah ada di awal paragraf dijelaskan dalam proses tahapannya. Jadi pola pengembangan proses menunjukkan prosesnya. Diawali dengan apa? Terdapat endapan magma di perut bumi. Adanya endapan magma di perut bumi yang terbentuk akibat panasnya suhu dalam interior bumi. Jadi di situ disebutkan prosesnya. Lanjutkan. Ahna Zaki lanjutkan. Melansir dari ilmu geografi, proses terjadinya gunung meletus biasanya diawali dengan adanya endapan magma bumi atau pada bumi. Magma merupakan sebuah batuan cair yang berada pada perut bumi. Magma yang dapat terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior bumi. Terus? Juga adanya gas bertekanan tinggi. Proses terjadinya gunung meletus juga tak lepas dari adanya gas yang bertekanan tinggi. Suhu panas yang ada di dalam bumi akan mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Ketika batu-batuan tersebut meleleh, maka akan dihasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma ini akan terbentuk di kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan bumi. Nah, proses yang kedua adalah adanya gas bertekanan tinggi. Ini makanya dalam satu paragraf ini dikatakan paragraf proses, pola pengembangan proses, karena ada tahapan-tahapan proses yang dimunculkan dalam paragraf. Tadi yang pertama adanya endapan dalam perut bumi. Kemudian proses yang kedua adanya gas bertekanan tinggi. Proses apa yang terjadi pada gas bertekanan tinggi? Prosesnya adalah suhu panas yang ada dalam bumi akan mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Proses yang ketiga dilanjutkan. Fasifah, coba dibaca Pak, proses yang ketiga Pak. Magma yang didorong gas bertekanan tinggi. Proses terjadinya gunung meletus juga tak lepas dari magma yang telah terdorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma yang mengandung gas kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan bumi karena memiliki massa yang lebih ringan daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Cukup. Yang terakhir itu magma. Jadi endapan tadi didorong oleh gas yang bertekanan tinggi sehingga keluar. Meletuslah gunungnya. Jadi di situ dijelaskan magma yang telah terdorong oleh gas yang bertekanan tinggi itu akan sedikit demi sedikit ke permukaan bumi karena memiliki massa yang lebih ringan daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Batuan padat itu maksudnya gunungnya. Jadi gasnya itu karena lebih ringan terdempet, akhirnya keluar, terpaksa harus keluar. Paragraf selanjutnya, Ilmiah Zahra silakan dilanjutkan. Magma yang menghasilkan sebenarnya dalam kondisi dua tekanan batuan mulai berada di sekitarnya. Tekanan inilah yang menyebabkan magma meletus atau dibentuk dengan reaksi sublimasi atau meletus. Ya, cukup. Jadi setelah pola pengembangan proses di paragraf ini menggunakan pola pengembangan apa ya? Ini aja. Pola pengembangan apa? Akibat sebab. Sebabnya dulu. Iya. Jadi akibatnya dimunculkan bahwa karena kondisi di bawah batuan berat itu akhirnya yang menyebabkan terjadinya gunung meletus yang sudah saya sebutkan tadi disebut dengan erupsi gunung berapi atau gunung meletus. Paragraf selanjutnya lanjutkan. Proses tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Gunung meletus juga bukan merupakan hal yang langka terjadi di Indonesia. Berada di lingkaran cincin api, maka gunung api ada banyak jumlahnya di Indonesia dan banyak asli. Cukup. Pola pengembangan paragrafnya Deduktif. deduktif. Hal umumnya yang bagian mana?
Hal umumnya gunung meletus, betul. Gunung meletus bukan hal yang langka terjadi di Indonesia, itu hal umumnya. Kemudian dijelaskan dengan bagaimana? Nah, kenapa kok bukan hal langka? Karena Indonesia itu negara yang berada di lingkaran cincin api. Oke, sampai sini sudah bisa ya cara menemukan pola pengembangan dalam paragraf atau teks eksplanasi ya? Sudah ya, oke. Sekarang coba lihat lembar kerjamu, sudah saya berikan contoh teks eksplanasi. Kamu temukan pola pengembangan dari teks eksplanasi per paragrafnya di lembar kerjamu dengan judul Hujan Asam. Sudah menemukan? Sudah ya, oke. Silakan dicoba untuk menemukan pola pengembangan teks eksplanasi pada teks Hujan Asam itu masing-masing paragraf. Kemudian alasannya apa? Kalau misalkan, Pak, ini teks paragraf 1 pola pengembangan deduktif, alasannya apa, sebutkan. Gitu ya? Bisa dipahami? Oke, waktunya 15 menit. Silahkan mulai mengerjakan. Saya tampilkan teksnya ya. Ya, pola pengembangannya apa, kemudian alasannya apa. Enggak. Pola pengembangannya apa, tiap paragrafnya, kemudian alasannya apa. Sudah ketemu ya? Ada berapa paragraf? 7 paragraf. Agak cepat ya makanya. 15 menit ya. Cukup enggak? Cukup ya? Saya akan tunjuk 1 atau 2 untuk presentasi. Cukup ya? 15 menit ya?
Ailan sudah sampai paragraf berapa? Jian, sudah sampai paragraf berapa? Sudah sampai paragraf 7. Sudah sampai paragraf berapa hasil pekerjaan? 6. Itu sudah beserta alasannya itu. Yang sudah ada alasannya baru sampai paragraf 4. Lanjutkan. Hafid, sudah sampai paragraf berapa, Hafid? Baru dapat paragraf 1. Lebih cepat, Hafid ya. Tarik saya paragraf berapa, Rik? 3, lebih cepat ya. Ya, tunggu temannya. Nanti saya paragraf berapa, Iren? 3. Lebih cepat ya. Ada yang sudah selesai yang lain selain siapa? Selain siapa? Naila. Ada yang sudah selesai? Yang lain ada yang sudah selesai selain Naila? Belum, lebih cepat ya. Waktunya masih sih waktunya. Masih ada 8 menit.
Mana? Alasannya? Karena menjelaskan. Duh, yang dari teksnya? Loh, malah kalimatnya berarti ditulis Pak. Ya enggak, maksudnya kan itu disebutkan. Kalau ini misalkan menyebutkan hal umum dulu, hal umumnya yang mana? Masih paling tidak nanti saat kamu presentasi kamu tahu bagian kalimatnya yang mana. Kan enggak harus semua disebutkan loh. Kan hanya bagian yang menjelaskan umumnya, kemudian yang penjelasannya yang mana. Ya di bawahnya sini enggak apa-apa. Enggak usah di itu, langsung bawahnya. Taruh bawahnya aja enggak apa-apa. Ya, gitu loh. Betul. Betul. Saya selanjutkan. Ditaruh bawahnya aja enggak apa-apa. Ini kelihatan ini ya kamu ya? Kelihatan. Masya Allah. Enggak, kalimatnya aja. Misalkan kamu nah ini seperti ini, sebab akibat. Yang bagian sebab yang mana? Yang Kalau tanpa nulis ya Pak, dan tahu. kok lama Torik? Dipercepat. Harusnya ditulis juga Pak, yang kalimatnya. Bagiannya saja ya, bagian yang menunjukkan tuh. Nah, yang paling penting kamu tahulah di teksnya itu di bagian mana, nanti kamu bisa menjelaskan waktu presentasi kalau misalkan nanti saya minta untuk presentasi. Lebih dipercepat. Haris, sudah sampai paragraf berapa Haris? Paragraf 4. Amim, paragraf berapa Mim? Loh, paragraf 3, lebih dipercepat Mim. Destia Putri, sudah paragraf berapa Des? Lebih dipercepat.
Untuk mempresentasikan hasilnya, Amim, supaya adil ya, supaya tidak berat sebelah. Sudah ada perwakilan dari laki-laki, berarti selanjutnya perwakilan dari perempuan. Perwakilan dari perempuannya Destia. Oke. Sudah siap, Mim? Belum? Ayo, Mim, lebih cepat. 2 menit lagi, Mim ya. 2 menit lagi. Sekarang berapa? Iya. Ini sudah itu. Ya. Lanjutkan. Sudah siap belum? Loh. Sudah? Oke, silahkan. Kita sambut presentasi hasil pekerjaan dari Hamim. Amim. Pada satu termasuk pola pengembangan bukit karena diawali oleh hal-hal yang umum. Hal-hal yang umum adalah hujan asam merupakan fenomena alam yang tak hanya mempengaruhi lingkungan hidup saja, akan tetapi juga kesehatan manusia secara menyeluruh. Dilanjutkan dengan hal-hal yang khusus, yaitu hujan asam itu adalah sebuah fenomena alam akibat dari pencemaran udara yang sudah lewat dulu. Fenomena ini menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Pentingnya untuk diketahui bahwa hujan asam tidak selalu hujan yang turun dalam bentuk butiran air saja. Fenomena alam ini juga bisa terjadi dalam bentuk kabut, hujan es, salju, bahkan gas dan debu yang mengandung asam. Hujan asam dianggap berbahaya jika pH-nya di bawah 5,6. Paragraf kedua merupakan pola pengembangan sebab akibat karena diawali oleh sebab, yakni hujan asam disebabkan oleh pencemaran udara yang dipicu oleh aktivitas manusia maupun alam, lalu dilanjutkan oleh akibat. Sulfur dioksida SO2 dan nitrogen dioksida NO2 merupakan sinyal kimia utama yang menyebabkan terbentuknya hujan asam. Kedua sinyal tersebut kemudian bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lain untuk membentuk larutan sulfurik dan asam nitrat, yaitu polutan yang memiliki sifat asam tinggi. Nah, polutan inilah yang dikenal sebagai hujan asam. Ayo orangnya mendengarkan. Paragraf ketiga termasuk pengembangan proses karena tersusun atas beberapa kalimat secara runtut sehingga membentuk satu gagasan utuh, yakni aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi, asap pabrik dan kendaraan bermotor, pengembangan listrik, tenaga batubara dan logam, pembakaran minyak bumi. Semua hal tersebut merupakan SO2 dan NO2 ke udara yang pada akhirnya memicu kejadian fenomena alam ini. Paragraf keempat merupakan pola pengembangan deduktif yang diawali dengan hal-hal umum dan dilanjutkan dengan hal-hal khusus. Hal-hal umum diantaranya yakni kabar buruknya kebanyakan pemicu hujan asam disebabkan oleh berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Pengembangan khusus hal-hal yang khusus yakni selama beberapa dekade terakhir manusia telah menghasilkan begitu banyak limbah kimia ke udara tanpa disadari. Bahan kimia yang dihasilkan ini telah mengubah campuran gas di atmosfer dan memicu terjadinya hujan asam. Cukup, Bim. Cukup.
Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Oke. Itu tadi hasil pekerjaan Hamim, pola pengembangan eksplanasi dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Ada yang tanyakan dari hasil pekerjaan Hamim? Tanyakan ke Hamim. Apa alasannya sudah tepat? Kemudian apakah pola pengembangan yang ditemukan Hamim sudah tepat? Silahkan tanya. Loh kok senyum? Kenapa? Takut dibantai Hamim dan di luar? Ada apa? Mim, kalau di paragraf 1 nih Mim, pola pengembangan deduktif. Tadi kamu menyebutkan pola pengembangan deduktif ini alasanmu apa? Karena diawali oleh hal umum, kemudian Hal umumnya yang mana tadi? yang hujan asam merupakan fenomena alam yang tak hanya mempengaruhi lingkungan hidup saja. Cukup. Mempengaruhi lingkungan hidup. Jadi hal umumnya itu ya Mim. Jadi fenomena alam yang tak hanya mempengaruhi lingkungan hidup. Kemudian dijelaskan apa Mim yang tak hanya mempengaruhi lingkungan hidup itu? Tetapi juga kesehatan manusia, Yang keras. tapi juga kesehatan manusia secara menyeluruh. Kesehatan manusia secara menyeluruh. Jadi kalau kata Hamim, pola pengembangannya deduktif. Ada yang menemukan pola pengembangan lain di paragraf 1? Tidak. Sama. Hal umumnya juga sama. Sama. Kalau hal yang khususnya ada sama atau ada hal lain mungkin yang bisa menjadi penjelas dari kalimat umum atau gagasan utamanya. Bagian yang mana yang bisa, bagian lain yang bisa menjelaskan gagasan utama yang sudah ditunjukkan oleh Hamim tadi? Hah? Ada enggak? Masa sama? Sama enggak? Sehati, Pak. Hah? Sehati? Wah, bahaya ini. Selanjutnya paragraf 2, pola pengembangan sebab akibat tadi kata kami. Kenapa Mim? Alasannya apa kok pilih pola pengembangan sebab akibat Mim? Karena diawali oleh sebab. Sebab, bagian sebabnya yang mana Mim? Hujan asam disebabkan oleh pencemaran udara yang dipicu oleh aktivitas manusia maupun alam. Nah, hujan asam disebabkan oleh Pencemaran udara aktivitas manusia maupun alam. Nah, kata disebabkan mungkin itu yang menjadi dasar Hamim menyebut bahwa pola pengembangannya diawali dengan sebab. Terus akibatnya apa? Akibatnya apa Mim? Terjadi hujan asam. Disebabkan suhu dioksida dari dioksida terus Bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk polutan sulfurik dan asam nitrat. ya. Yakni polutan yang memiliki sifat asam tinggi. Nah, polutan ini yang Polutan ini yang dikenal hujan asam, menyebabkan hujan asam disebabkan oleh persatuan antara sulfur, karbon dioksida dan nitrogen dioksida gitu ya. Terus paragraf 3, pengembangan proses. Jadi runtutan dari peristiwa apa Mim? Hujan asam. Terus tadi paragraf 4 terakhir tadi yang ditemukan oleh Hamim tadi yang paragraf 4-nya pengembangan pola pengembangan apa Mim? Deduktif. Bagian umumnya yang mana Mim?
Akibat buruknya kebanyakan pemicu hujan asam disebabkan oleh berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Iya, jadi hujan asam, bagian umumnya hujan asam itu rata-rata disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang bagaimana, Mim? Penjelasannya, Mim? Menghasilkan begitu banyak limbah kimia ke udara. Begitu banyak menghasilkan limbah kimia ke udara. Jadi ulah manusia membuat limbah dibuang ke udara. Contohnya apa kira-kira? Asap pabrik, terus apa lagi? Kendaraan bermotor. Ini kan ulah manusia semua. Terus, Mim, kemudian mengubah campuran gas atmosfer dan memicu terjadinya hujan asam. Nah, karena adanya polusi mengubah atmosfer sehingga memicu terjadinya hujan asam. Oke, paragraf 1 sampai 4. Terima kasih Hamim. Silakan duduk kembali. Kita berikan aplaus untuk Hamim. Berarti kurang berapa paragraf? 3. Akan dilanjutkan oleh paragraf 5, 6, dan 7. Kita beri semangat untuk Destia. Silakan. Ayo silakan Destia. Paragraf kelima ya. Silakan Destia. Hal umumnya yang mana? Hal umumnya yang mana? Sebutkan sekalian. Hal umum yang ditunjukkan oleh Destia di paragraf 5 katanya menggunakan pola pengembangan deduktif. Hal umumnya tadi apa? Hal umumnya hujan asam menyebabkan berbagai masalah. Kemudian yang bagian khususnya partikel-partikel kecil yang dihasilkan hujan asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida jika terhirup dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asam dan bronkitis. seperti Asma. Seperti asma dan bronkitis. Lah ini sudah tepat atau belum ya? Sudah ya, sudah tepat ya. Jadi dimulai dengan hal umum dulu. Hal umumnya adalah hujan asam itu bisa menyebabkan berbagai masalah. Kemudian dijelaskan apa saja masalah yang disebabkan oleh hujan asam. Kalau sampai terhirup oleh manusia akan menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma dan bronkitis. Sudah tepat ya. Terus paragraf ke-6. Paragraf 6 terdapat pola pengembangan sebab akibat. Sebab akibat, bagian sebabnya yang mana? Dampak hujan asam ini mengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Ya, bagian sebabnya hujan asam itu dapat mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Dari sebab itu, akibatnya untuk tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di bumi apa? Sebagian besar Apa akibatnya, Des? Sebagian besar spesies ikan tidak dapat tidak dapat bertahan pada air dengan pH di bawah 5. Di situ ada hujan asam mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Jadi dari sebab bahwa dapat mempengaruhi tanaman, tanah, dan benda lain di permukaan bumi, itu
Akibatnya terhadap tanaman, tanah, bangunan, dan permukaan bumi adalah dapat mengubah komposisi tanah, air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman dan hewan. Misalnya dapat meningkatkan keasaman air di danau sehingga banyak ikan yang mati. Terus paragraf terakhir. Paragraf 7 adalah pola pengembangan deduktif. Pola pengembangan deduktif. Bagian umumnya yang mana? Yang asal memiliki banyak dampak negatif sehingga perlu dicegah. Terdapat sejumlah solusi untuk mencegah. Dan hal umumnya hujan asam terdapat memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Terdapat yang keras. Terdapat sejumlah solusi untuk mencegah terjadinya hujan asam. Terus Hujan asam bisa dicegah dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya, anti hidro dan lainnya. oke. Jadi bagian umumnya kalau kata Destia itu hujan asam itu memiliki banyak dampak negatif sehingga perlu dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya? Yang pertama apa? Yang pertama? Bisa dicegah dengan Membatasi penggunaan bahan bakar fosil. Jadi tadi disebutkan di paragraf sebelumnya itu rata-rata karena ulah manusia membuang polusi ke udara menggunakan bahan bakar fosil. Caranya untuk mencegah hujan asam ya mengurangi penggunaan kendaraan, menggunakan bahan bakar fosilnya dikurangi. Terus yang kedua apa? Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan sarana transportasi umum, jalan kaki atau bersepeda. Ini yang sedang tren ya bersepeda. Jadi bisa diganti dengan jalan kaki atau bersepeda atau mungkin menggunakan kendaraan umum. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik. Kenapa penggunaan listrik yang berlebihan dapat menyebabkan hujan asam? Ada yang tahu? Listrik itu PLN itu menggunakan bahan bakar enggak? Iya, pakai bahan bakar apa? Fosil apa? Batu bara. Nah, ini yang limbah dari penggunaan batu bara ini yang membuat terjadi hujan asam. Oke, ada yang lain mungkin yang ingin tanyakan kepada Destia tentang hasil temuan Destia di paragraf 5, 6, dan 7. Ada enggak? Sama enggak? Sama enggak dengan yang ditemukan Destia? Sama. Yang beda, ada enggak yang beda? Sama ya? Oke, silakan dulu, Des. Kita berikan tepuk tangan ke Destia. Terima kasih. Saya yakin saat Kamim dan Destia maju ke depan kelas dan menjelaskan, mempresentasikan hasil temuannya. Tadi rata-rata menjawab bahwa temuan yang ditemukan oleh Hamim dan Destia itu sama dengan yang kalian temukan. Jadi saya harap dari temuan itu bisa memberikan kalian pemahaman tentang apa saja pola pengembangan paragraf yang ada dalam teks eksplanasi. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang pola pengembangan teks eksplanasi, kita bahas bersama dulu. Jadi tadi sudah tepat ya, rata-rata sudah tepat. Ke paragraf 1 dulu tadi, Hamim bilang pola pengembangan deduktif sudah tepat. Jadi paragraf 1 itu memang menggunakan pola pengembangan deduktif. Kemudian paragraf 2 paragraf 1 tadi
akibat pencemaran udara yang sudah terlewat buruk. Jadi hujan asam tadi ya, ini kok nggak bisa ini. Fenomena alam yang tak hanya mempengaruhi lingkungan hidup saja. Jadi bukan hanya lingkungan hidup saja yang terpengaruh. Tapi di paragraf terakhir ada apa saja? Tanaman, hewan, terus apa lagi? Tanah, bangunan. Jadi mudah menyebabkan kerusakan. Terus yang paragraf kedua, pola pengembangan sebab akibat. Hujan asam disebabkan oleh pencemaran udara yang dihasilkan oleh apa? Aktivitas manusia. Terus di paragraf ketiga, pola pengembangan proses. Ini menunjukkan proses terjadinya hujan asam, pertemuan antara SO02 dan N02. Kemudian paragraf keempat, pola pengembangan deduktif. Hal umumnya ada di mana? Aktivitas yang dilakukan manusia. Jadi aktivitas yang dilakukan manusia yang menyebabkan atau memicu hujan asam itu ada apa saja di situ? Menghasilkan banyak limbah ke udara ya. Jadi menghasilkan banyak limbah kimia ke udara. Ini yang membuat campuran gas atmosfer itu menjadi hujan asam. Mengubah campuran gas atmosfer menjadi hujan asam. Kemudian paragraf ke-5, deduktif. Hujan asam itu dapat menyebabkan berbagai masalah. Apa saja? Masalah kesehatan. Menyebabkan apa? Asma dan bronkitis. Terus selain kesehatan manusia, kemudian apa lagi? Memperburuk kualitas batu kapur dan marmer. Itu untuk bangunan ya. Kemudian di paragraf 6, pola pengembangan sebab akibat. Dampak hujan asam mempengaruhi apa saja? Tanaman, tanah, bangunan dan benda lain. Di situ akibatnya saat terjadi hujan asam adalah misalnya apa tadi di situ? Danau yang tidak sehat sehingga banyak spesies ikan yang mati. Ini ya bagian ini ya. Ini bagian ini. Sebagian besar spesies ikan tidak dapat bertahan pada air dengan pH di bawah 5. Terus paragraf terakhir. Pola pengembangan deduktif. Bagian umumnya apa tadi? Hujan asam itu memang memiliki dampak negatif yang banyak, makanya perlu dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Membatasi penggunaan bahan bakar fosil, beralih ke sumber energi baru. Sumber energi baru misalnya apa ya kira-kira? Tenaga surya. Terus apa lagi? Angin, air. Terus kalau PLTU itu pakai tenaga apa? Wah. Terus yang kedua apa? Beralih ke apa? Transportasi umum. Selain transportasi umum apa lagi? Jalan kaki, bersepeda. Kemudian untuk yang ketiga, menghemat penggunaan listrik. Kenapa harus menghemat penggunaan listrik? Karena listrik menggunakan bahan bakar fosil. Itu untuk pola pengembangan teks eksplanasi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Ada yang tanyakan? Sebentar. Ada yang tanyakan tentang pola pengembangan teks eksplanasi? Tidak. Yakin?
Saya khawatir ini, kalau tidak ada yang tanya ini, saya khawatir. Hanya ada dua kemungkinan sebetulnya. Kemungkinan yang pertama itu sudah benar-benar paham. Dan kemungkinan yang kedua adalah tidak paham sama sekali. Ini yang saya khawatirkan. Nah, untuk mencoba menguji apakah sekalian semua sudah benar-benar paham atau belum, coba kita coba untuk mengerjakan tes formatif. Saya sudah menyiapkan tes formatif lewat kuisis ya. Silahkan diakses menggunakan HP-nya masing-masing. Sebentar, saya aktifkan dulu ya. Kodenya sudah toh? Sebentar. Ini kodenya ini. Sudah bisa masuk? Sudah bisa? 428712. Ada yang sudah bisa masuk? Sudah ya? Sudah bisa masuk ya? Oke, yang sudah bisa masuk langsung mengerjakan saja di perangkatnya masing-masing. Pakai login Google aja. Iya, mahasiswa. Ini loh caranya. Ini caranya. Ya, langsung klik mulai. Sudah 2 yang masuk. Sudah ada 2 yang masuk. Siapa yang sudah? Angkat tangan. 4. Ya, langsung dikerjakan ya, langsung dikerjakan. Sudah ya? Davina Alia. Siva Irena Aris. Yang sudah bisa langsung mengerjakan. Nah, yang sudah bisa langsung mengerjakan. Temannya diberitahu caranya. Ada waktunya loh. Bisa loh ini. Kok tahu tapi? Belum. Nanti setelah selesai baru muncul. 611 488 kodenya. Bisa lah ini bisa. Belum. Nanti setelah selesai baru muncul. Itu Iren sudah muncul itu harusnya. Sudah. Siva sudah Siva. Itu jaringannya itu. Ada spasinya mungkin ini. Ya. Aris sudah Aris. Skornya kok udah muncul ya? Sudah kok, Iren sama Siva sudah selesai soalnya. Masih berputar-putar. Ini kodenya. Ganti lagi, Pak. Ya. Astagfirullah. Ya, memang karena gangguan teknisnya itu di sinyal beratnya. Iren benar berapa Ren? Nah ini sudah muncul ini ya, ada 6. Nah ini skornya sudah ada. Oh. Lu ketawa. Ini dari sini tuh kelihatan sudah. Paham kalau tahu enggak di waktu dijelaskan. Hidayatullah ini siapa? Hidayatullah G ini. Ailan sudah Ailan. Benar berapa sih? Ilmiah sih, belum tak? Belum bisa. Oke, lanjutkan. Nggak bisa, tidak bisa kok.
70. Bagus ini kayaknya. Itu sudah muncul itu, sudah. Oke. Oke, yang nilainya terbaik. Loh, jangan tertawa. Ini kelihatan akhirnya. Yang benar-benar paham dan tidak itu kelihatan. Tuh, ini jaringan saya ikut tertular oleh jaringanmu. Siapa tadi yang salah 3 tadi? Nah, maksudnya kurang dari 3. Ada enggak? Kalau Iren sama Siva tadi kelihatan kok sudah. Hanya benar 2 itu gimana itu ngerjakannya itu? 3 detik, Pak. Loh, enggak, waktunya kan sudah ada di situ. Waktunya kan 1 menit. 1 menit ya kalau nggak salah. 1,5 menit ya per soal ya. Kok bisa hanya betul 2 itu gimana cara membacanya? Cara memahaminya gimana? Kamu nomor berapa itu, Mim? 6. Nomor 6. Lanjutkan. Sudah. Tidak bisa mengulangi lagi, Pak. Tidak bisa mengulangi. Karena memang hanya boleh bisa dikerjakan 1 kali untuk 1 email. Sudah tidak bisa diulangi itu. Ada yang belum selesai? Yang belum selesai siapa? Lanjutkan dulu sampai selesai. Oh, ini Davina ini ya. Dayatullah G itu siapa? Kami sudah selesai. Betul 4. Jadi itu ya, kelihatan ya akhirnya ya. Betul-betul paham atau tidak. Terus mengalami kendala ini sinyalnya. Ilmiah aja, sudah selesai kah ilmiah? Sudah ya? Oh, Hamim sudah selesai, Mim? Belum. Kurang berapa soal itu, Mim? 1, Pak. Dinda aja, mana Dinda aja? Ya, lanjutkan. Dinda aja belum selesai dan sudah melewati Hamim. Kurnia istiqomah. Mana? Lanjutkan. Belum. Lalukan sampai selesai dulu. Istiqomah Ini apa maksudnya ini? Ini apa Ren ini Ren? terpaut email, Pak. Sudah, Pak. Hamim Fauzi, sebentar. Ini masih memuat ulang. Tidak aja belum selesai dan sudah melewati Hamim. Ya, kalau pakai Gmail baru bisa masuk lagi. Kalau pakai email baru bisa mengerjakan ulang.
Jadi sak juta kan oleh. Nggak boleh kata kami, nggak boleh. Sebentar, ini jaringan ini, masalah jaringan ini. Oke, paling tidak kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu bahwa ternyata yang bilang paham tadi itu ternyata kita tidak bisa mengatakan bahwa paham itu hanya sebatas pada menemukan. Ternyata paham itu tidak semua punya. Nah ini sudah muncul Hamim Fauzi, Davina Alia yang tertinggi ya nilainya ya, skornya 6.440. Kemudian disusul Hamim Fauzi 5.550, Kurnia Istiqomah 4.620. Dinda Aza belum selesai. Dinda Aza belum selesai ya? Ilmiah Aza 3.640 poinnya. Akak Gikun ini siapa Akak Gikun ini? 2.970. Hidayatullah 2.950 poinnya. Torik ini mana Torik ini? Ailan belum selesai lah kalian. Oh Dinda Aza ini masih terus ya, sepertinya bisa lebih bagus hasilnya. Ayo Din, nomor 1 Din. Ya memang kendalanya di jaringan kita ya. Kendalanya kita di jaringan. Jangan Dinda Aza sudah melampaui Hamim ya poinnya. Dinda Aza belum selesai dan sudah melewati Hamim. Ilan kok lama Ilan? Oke, saya tunggu 2 menit lagi harus selesai ya. Ya, sudah selesai. Davina sudah selesai Davina ya. Itu saya salah 3 ya? Davina ya? Dinda kok berhenti itu? Kok udah lanjut? Salah berapa? Raffi Firmansyah itu sudah masuk itu. Dinda Aza sudah selesai. Hamim Fauzi sudah selesai. Oke. Cukup ya? Sudah ya? Oke. Dari situ, dari hasil itu kita bisa lihat ya. Ini loh, yang merah dengan yang hijau itu lebih besar mana? Nah ini membuktikan bahwa masih perlu pemahaman yang lebih, masih perlu belajar kembali tentang pola pengembangan teks ekspansi. Nah, saya sudah menyiapkan tugas di lembar kerja untuk kalian kerjakan di rumah sebagai bahan tindak lanjut untuk belajar kalian di rumah. Ya, jadi nanti silahkan tugasnya diselesaikan di rumah, dipelajari di rumah. Apa saja yang harus dilakukan nanti sudah ada di lembar kerja
kalian masing-masing. Gitu ya. Teksnya sama kok, ada teksnya, kemudian kalian nanti menemukan pola pengembangan teks eksplanasi yang ada dalam teks itu. Untuk pembelajaran hari ini saya pikir cukup. Apa ada hal yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan tentang pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini mulai dari awal hingga akhir sekarang? Tidak ada? Sudah? Betul? Jadi nanti selamat mengerjakan lembar kerja yang sudah saya berikan di rumah, nanti dikerjain dengan maksimal ya. Jangan asal-asalan seperti kerjakan kuisis tadi. Gitu ya. Oke, jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Pola pengembangan teks eksplanasi. Fungsi dari pola pengembangan teks eksplanasi tadi apa? Untuk menjelaskan informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ada berapa pola pengembangan dalam teks eksplanasi? 5. Apa saja? Akibat sebab. Jadi ada 5. Masing-masing punya ciri sendiri-sendiri. Kalau pola pengembangan deduktif diawali dengan umum, dilanjutkan dengan kalimat jelas atau khusus. Terus kalau induktif diawali dengan kalimat khusus jelas, diakhiri dengan kalimat yang sifatnya umum. Terus proses adalah susunan kalimat yang secara runtut sehingga membentuk suatu kejadian yang utuh. Terus yang sebab akibat diawali dengan sebab, kemudian dan akibat. Kemudian kalau yang terakhir akibat sebab, kemudian sebabnya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran kita yang akan datang. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa kembali untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhirnya apabila ada kurang lebihnya saya menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.